Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CPNS di tahun 2024 ini ya. Jadi pada salah satu video saya ada yang bertanya berkaitan dengan pembuatan akun SSCASN sampai dengan proses pendaftaran CPNS tahun 2024 ini. Setidaknya pertanyaannya seperti ini. Bang, bagaimana jika saya salah dalam mengisi nama, kemudian tempat lahir gitu? Apakah hal tersebut bisa dirubah atau tidak? Dan apakah hal tersebut bisa membuat saya jadi tidak lolos seleksi administrasi? Dan untuk menjawab terkait dengan hal ini, kita akan coba langsung buka akun SSCASN-nya ya. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi untuk menjawab berkaitan dengan kesalahan penulisan nama atau tempat lahir atau yang lainnya pada saat mengisi biodata di SSCASN, kita bisa melihat atau menemukan jawabannya di Frequently Asked Question ya atau FAQ di website SSCASN itu sendiri. Jadi sebenarnya pada website SSCASN sudah ada FAQ ini ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul atau yang sering ditanyakan oleh para calon pelamar CASN tahun 2024. Ada banyak ya, mulai berkaitan dengan akun, kemudian dokumen, kemudian login, kemudian masa sanggah, pencetakan kartu, perbaikan data, dan syarat daftar ya. Jadi hal-hal yang sering ditanyakan dijawab melalui Frequently Asked Question ini. Jadi sebelum teman-teman bingung mencari jawabannya di mana terkait dengan mungkin ada kendala berkaitan dengan SSCASN, teman-teman cari jawabannya dulu di Frequently Asked Question ini ya. Jadi terkait dengan nama ada di perbaikan data ya. Ini misal apakah boleh memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran di halaman resume? Jawabannya Anda tidak dapat memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran di halaman resume. Untuk itu Anda harus berhati-hati dalam mengisi data. Namun demikian, apabila ternyata masih terdapat data yang perlu diperbaiki setelah terkirim, maka data tersebut dapat diperbaiki setelah lulus ujian dan akan diproses pada waktu pemberkasan penetapan NIP ya. Nih, terkait dengan nama, bagaimana jika saya salah memasukkan nama pada form biodata saat pembuatan akun? Jawabannya, data nama tidak dapat diubah setelah Anda klik akhiri pendaftaran di halaman SSCASN. Jadi saya sendiri belum membuat akun SSCASN yang terbaru atau yang saat ini. Jadi kemungkinan jika teman-teman belum mengakhiri pendaftaran, masih bisa dirubah nih data-data yang sekiranya salah gitu ya. Namun dapat diperbaiki kemudian ketika Anda telah lulus seleksi CPNS dengan melampirkan nama yang sesuai pada ijazah tanpa gelar. Namun jika teman-teman sudah akhiri pendaftaran, tentunya semuanya tidak bisa dirubah lagi, baik itu biodata maupun dokumen yang sudah diunggah. Jadi seharusnya teman-teman bisa lebih teliti lagi dalam melakukan pendaftaran CPNS di website SSCASN ini. Karena saya yakin sebelum diakhiri pasti ada peringatan untuk mengecek lagi apakah datanya benar-benar sudah benar semua atau belum. Dan jika belum pasti ada pilihan sebelumnya gitu ya atau kembali. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti dalam melakukan proses pendaftaran di SSCASN. Tetapi jika memang sudah terlanjur nih salah, nantinya bisa diperbaiki saat teman-teman proses pemberkasan gitu ya. Jika teman-teman diterima sebagai CPNS dan jika teman-teman lolos seleksi administrasi gitu ya. Karena saya sendiri tidak bisa menjamin apakah teman-teman bisa lolos seleksi administrasi jika dalam pengisian biodata terjadi kesalahan. Tetapi jika jawaban di SSCASN seperti ini,
sepertinya akan ditolerir gitu ya, teman-teman bisa lolos seleksi administrasi. Tapi lagi-lagi saya tidak bisa menjamin. Yang bisa menggagalkan seleksi administrasi yang utama adalah terkait dengan dokumen persyaratan gitu ya. Jadi itu sangat penting. Jika ada kesalahan dalam upload dokumen persyaratan, dipastikan teman-teman tidak lolos seleksi administrasi. Misalnya, seharusnya contohnya ini ya, melamar untuk formasi perawat ahli pertama. Perawat ahli pertama yang disyaratkan adalah lulusan S1 keperawatan plus nurse. Jadi nantinya pada saat proses upload ijazah, ijazahnya harus diupload semua. S1 keperawatannya diupload, nurse-nya juga diupload. Karena jika teman-teman hanya upload ijazah S1 keperawatan, tentunya panitia masih belum tahu nih apakah teman-teman itu benar-benar lulus nurse atau hanya S1 keperawatan. Karena untuk bekerja sebagai perawat ahli pertama di instansi pelayanan kesehatan harus lulus nurse. Jadi ijazahnya harus diupload semua. Jika teman-teman hanya mengupload ijazah S1 keperawatan, dimungkinkan untuk tidak lolos seleksi administrasi. Begitu juga dengan dokumen-dokumen yang lain. Misal lagi yang harus diupload atau yang diminta adalah STR, surat tanda registrasi. Kemudian teman-teman menguploadnya SIPP, surat izin praktek perawat misal. Itu pun pasti akan membuat teman-teman gagal lolos seleksi administrasi. Jadi perlu diingat bahwa dalam pengisian akun SSCHSN, dalam pembuatan akun SSCHSN dan pengisian biodata, kemudian melengkapi dokumen harus benar-benar hati-hati. Luangkan waktu yang benar-benar senggang gitu. Jangan terburu-buru karena ini bukan cepet-cepetan mendaftar, tetapi bener-beneran mendaftar gitu. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.